Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan Anda semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Seperti biasa, saya Roni Waluya hadir dalam Visi Zakat. Kita akan membicarakan, mendiskusikan secara santai berbagai segi kehidupan yang ada hubungannya dengan zakat tentunya dalam Visi Zakat ini. Dan satu tema yang menarik, yaitu tentang anak jalanan. Di tengah hiruk pikuknya kota besar, mungkin kita sering melihat banyak sekali anak jalanan yang mungkin saja itu bukan merupakan pilihan hidup mereka. Mungkin saja karena keterpaksaan, karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Masalah kekerasan, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk kriminalitas seakan akrab dengan kehidupan mereka. Dan siapa lagi kalau bukan kita yang harus memperhatikan mereka. Dan untuk itu saya sudah menghadirkan salah satu tamu kita hari ini untuk membicarakan pena untuk pemimpi kecil. Ya, ini menarik sekali. Beliau ini dari atau Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dari Kementerian Sosial, ya, yaitu Bapak Rahmat Kusnadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahmat orang Jawa Barat sebenarnya. Kati. Harusnya Rahmat Surahmat. Kalau orang itu dari Garut. Kang Rahmat, ya. Berbicara mengenai anak jalanan. Ya. Apakah semua anak yang hidup di jalanan kita sebut anak jalanan? Ya tidak semuanya, jangan-jangan ada yang sedang bermain di jalan gitu atau sedang jalan mau sekolah gitu kan. Nah, anak jalanan itu biasanya dia minimal 3 sampai mungkin 24 jam di jalan gitu ya. Oh, itu baru kita kategorikan sebagai anak jalanan. Nah, disebut anak rentan. Jadi 1 sampai 3 jam disebut dia anak yang rentan di jalan, vulnerable gitu ya. Dia mungkin nantinya akan meningkat kalau dibiarkan, tidak ada program. Ada lagunya kan, anak jalanan itu kembang metropolitan. Anak jalanan kembang metropolitan katanya kan. Kalau kota metropolitan gak ada anak jalanan, kurang jadi kota metropolitan. Iya, tapi kadang-kadang kembangnya jadi kurang bagus gitu ya. Nah, sekarang perhatian kita terhadap mereka itu ataupun pemerintah sudah melakukan apa sih sebetulnya? Ya, sejak tahun sebelumnya sudah lama ya, pemerintah dari tahun 95 sudah ada program untuk anak jalanan. Nah, sekarang diintensifkan lagi sejak tahun 2009 ada namanya program kesejahteraan sosial anak. Itu di pusat maupun daerah serentak melakukan program kesejahteraan sosial anak jalanan. Bagaimana anak jalanan ini dibantu untuk pemenuhan dasarnya. 1. Kedua, bagaimana pemenuhan dasar berarti kan untuk sandang, pemenuhan pangan, gizi lah gitu lah, gizi, permakanan dan sebagainya. Kedua, bagaimana anak ini mengakses layanan dasar, pendidikan, kesehatan, akte kelahiran. Gitu. Kemudian bagaimana dengan bantuan yang kami lakukan, misalnya mengembangkan kreativitas anak. Wah, ini sangat penting sekali. Iya. Jadi banyak pilihan. Iya, gitu ya. Sebelum kita jauh, sebetulnya kebanyakan dari anak jalanan ini apa penyebabnya? Mereka menjadi anak jalanan. Lebih banyak dari kemiskinan dan pengangguran orang tua dan melemahnya extended family, tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak. Pernah nggak Anda menemukan atau kasus menemukan bahwa anak jalanan itu bukan dari orang yang tidak mampu golongannya? Ada, tapi persentasinya kecil. Oke. Jadi mungkin saja itu terjadi. Tadi karena extended family tadi, keluarga yang melemah. Mencari antara mencari jati diri, mencari pengakuan, begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat tadi programnya sudah banyak, tapi kok tidak pernah berkurang anak jalanan? Karena mesin produksinya terus ini ya, dengan mesin produksinya kemiskinan ini yang terus gitu kan. Ada misalnya 32 atau lebih dari itu 32 juta anak di seluruh Indonesia miskin. Masyarakat miskin. Nah, itu kan memproduksi terus anak-anak yang dari keluarga yang berarti miskin. Menurut Anda solusinya apa yang paling tepat? Solusinya akar kemiskinan ini ditanggulangi secara simultan, menyeluruh gitu ya. Nah, kami di Kementerian Sosial ditugaskan untuk menangani anak ya, bagaimana itu pengaruh dari kemiskinan itu dieliminir, misalnya ada kasus-kasus anak jalanan tadi. Gitu. Nah, sekarang saya aja masih melihat jam-jam sekolah, ya, yang harusnya anak-anak itu berada di bangku sekolah, mengenyam pendidikan. Apakah tidak ada antara sikap pemerintah untuk lebih ketat lagi? Anak-anak jalanan ini benar-benar, ya memang mereka wajib sekolah gitu. Apakah dirazia kah? Atau apakah yang harus dilakukan?
spot check kami misalnya di Jakarta nih, ada dari 1.400 tahun 2010-2011 lah, di akhir 2010 gitu kan. Dari 1.400 anak yang kita spot check data, itu 89% lah, 90% anak sekolah. Hanya dari waktu luangnya ini. Anak-anak mencari nafkah untuk, banyak beralasan untuk transport ke sekolah, jajan di sekolah. Mereka ke jalan tadi, yang rentan tadi. Dan yang vulnerable ini banyak yang rentan ini. Gitu. Karena mereka nggak punya untuk bekal untuk sekolahnya. Tapi bukan berarti karena mereka tidak bersekolah ya? Ada yang tidak bersekolah, hanya persentasinya sudah kecil lah, misalnya di Jakarta gitu. Mereka mengakses. Karena banyak lembaga-lembaga juga yang berperan. Gitu. Kami bermitra misalnya di Jakarta ada 35 rumah singgah atau yayasan nangani anak jalanan. Dan mereka berperan banyak. Ada yang mewajibkan di lembaganya itu bagaimana anak jalanan ini bisa mengakses pendidikan sekolah dasar negeri atau menengah negeri. Karena dengan negeri agak lebih murah bantuan yang dari misalnya Kemensos atau dari panding-panding yang lain. Saya melihat ada beberapa LSM ataupun ada beberapa pihak di luar pemerintah yang sangat memperhatikan nasib anak jalanan ini. Seperti di Bandung, saya lihat ada komunitas-komunitas yang memang perhatian mereka khusus untuk anak jalanan. Bagaimana melihat fenomena seperti ini? Nah, memang sebagian besar itu lembaga-lembaga yang nangani anak jalanan, lembaga kesejahteraan sosial anak itu bermitra dengan Kementerian Sosial. Sebagian besar gitu ya, karena kami paling senang dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang tanpa dibantu oleh pemerintah sebelumnya jalan. Ketika Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial di daerah itu memberi kerjasama dengan itu, menambahkan kualitas layanan bagi anak tadi untuk mengakses layanan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar atau keterampilan lainnya. Nah sekarang gini, kita tahu ya pemerintah dengan berbagai programnya, sekolah gratis, dana bantuan BOS, apapun itu namanya, ya. Tapi ternyata hanya dinikmati oleh sebagian dan segelintir orang, atau bahkan mereka bisa memang sekolah gratis, tapi buku dan yang lain-lainnya mereka tetap harus biayanya tinggi. Kenapa? Tapi nanti jawabnya ya. Kita akan teruskan obrolan ini karena kita yakin bagaimanapun juga anak-anak jalanan itu adalah anak-anak calon generasi penerus bangsa ini. Ya, kita ingin punya generasi penerus yang berkualitas. Pendidikannya pun harus baik. Kita akan lanjutkan obrolan setelah kita lihat yang berikut ini. Jumlah anak jalanan terus bertambah. Kota-kota besar seperti Jakarta menjadi salah satu tempat anak-anak jalanan mengadu nasib. Motif kebutuhan ekonomi atau dipaksa untuk turun ke jalan oleh orang dewasa adalah dua motif besar yang mengakibatkan anak-anak berada di jalanan sebagai pengamen atau pengemis. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan saat ini terdapat sekitar 230.000 anak jalanan. Beragam upaya dilakukan untuk mengurangi jumlah anak jalanan. Namun, sering kebijakan penanggulangan anak jalanan tidak diimbangi upaya peningkatan kesejahteraan yang merata. Akibatnya, jumlah anak jalanan bukannya berkurang, namun terus bertambah. Di balik kekurangan keberuntungan, para anak jalanan tersimpan potensi besar. Dengan pembinaan yang tepat, sasaran dan cara, anak-anak jalanan dapat diarahkan menjadi individu yang berguna untuk dirinya, untuk negara, dan untuk agama. Ya, kalau kita lihat tadi dari tayangannya Mas Rahmat, Kang Rahmat ya, bahwa ternyata memang bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan anak jalanan. Tapi ya, apakah karena mereka udah betah di jalan, artinya mereka sudah dibina, dimasukkan ke panti, tapi tetap begitu ini balik lagi ke jalan. Jadi sebenarnya apa yang salah? Konsep pembinaannya kah? Atau kenapa ini? Ya, pertama bahwa program itu harus berkesinambungan.
Tidak boleh terputus ya. Setahun dibantu, setahun berikutnya dibiarkan. Ini harus berkesinambungan. Nah, lewat program kesejahteraan sosial anak ini programnya harus berkesinambungan. Minimal mungkin 5-7 tahun dia harus dibantu. Ketika dia berakhir kita harus exit strategi dialihkan ke program yang lain. Gitu kan. Dan ini kita program ini baru 4 tahun dan terus akan sampai 2018. Atau mungkin pemerintah juga perlu mengajak kerjasama ya lembaga-lembaga lain agar bersinergi ya. Mungkin saya akan undang, memang saya akan undang Pak Ahmad Pak Ahmad tuh udah datang. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam. Ini kalau sama Pak Ahmad tuh agak ini karena tiap hari kita ketemu sebenarnya gitu ya. Gimana, sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Bagaimanapun juga perhatian kita terhadap saudara-saudara kita, terutama anak-anak nih, anak-anak jalanan. Ada nggak program khusus Dompet Duafa yang fokusnya ke anak jalanan? Oh ada sekali. Jadi maksudnya kita memang udah lama membina anak jalanan itu. Ada cerita awalnya begini, anak jalanan ini pernah punya tempat tinggal sementara. Nah kemudian mau tanda petik diusir oleh orang yang digusur. Iya digusur. Nah minta tolong melalui seorang sampai kepada kita lah intinya. Akhirnya kita sewakan sebuah rumah, bahkan kita beli sebenarnya rumah itu kita beli untuk dipakai oleh anak jalanan itu. Jadikan penampungan. Iya. Nah itu yang kemudian anak jalanan ini dibina oleh si pimpinan dari anak jalanan ini, yang kemudian agak tercerahkan gitu tanda petik, yang kemudian membina dengan cukup baik anak-anak ini. Berarti kalau dilihat sebenarnya mereka itu ada semacam cukongnya ya? Atau iya bukan cukong lah, koordinator sebenarnya. Koordinator, betul. Jadi anak yang harus dipegang itu koordinatornya sebenarnya. Betul. Dan koordinator ini terlahir bukan hasil satu proses alamiah saja, interaksi di antara mereka. Lama mereka menuakan lah. Tapi Anda melihat nggak ada hal-hal yang terorganisir dalam hal anak jalanan ini? Mereka benar-benar dimanfaatkan untuk menjadi pengemis kah? Oh itu satu hal lagi ada yang seperti itu pun ada. Nah, misalnya ini juga temuan kita ya di lapangan. Ada di suatu perempatan ada sekitar 14 orang setiap pagi itu di drop oleh mobil pickup gitu. Gitu. Akhirnya kita coba ikuti kemana dia sebenarnya. Ternyata itu dipelihara oleh satu induk semang yang mengambil anak itu sejak masih kecil. Jadi anak itu yang pada saat masih bayi itu sudah diambil oleh dia. Misalnya ada anak terbuang tidak diinginkan orang tua, ditampung oleh dia semua. Nah, dididik akhirnya dikerjakan untuk menjaga di perapatan-perapatan dengan minta tolong itu. Gitu. Kayak saya ingat dulu film Slumdog Millionaire ya kan ya? Betul. Memang dia menciptakan fakir miskin. Dan di Jakarta ini ada sebenarnya. Meskipun tidak se ekstrim itu ya kalau di film. Berarti itu kan kalau yang begitu-begitu nggak bisa disentuh ya? Ya saya kira itu tugas kita semua. Kalau kami kan konteksnya sebenarnya kita ingin memastikan apakah betul semua orang yang di perempatan jalan di Jakarta ini memang betul-betul pengemis dalam arti fakir miskin. Iya. Tadi dikatakan bahwa 80% katanya sebenarnya mereka sekolah. Yeah. Mereka artinya hanya memanfaatkan waktu luangnya untuk di jalanan. Ya ada yang seperti itu, tapi ada yang memang betul-betul sudah tidak sekolah lagi. Yang karena niatnya udah dia ingin bebasnya dari orang tuanya. Nah, kalau untuk yang tidak sekolah lagi, ini kan yang paling penting. Artinya bagaimanapun juga pendidikan dasar untuk anak-anak itu sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa? Sejauh mungkin kayak kita suka mengintrodusir pendidikan kepada mereka dalam arti begini. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa mereka tuh perlu bacaan, kita kasih buku lah. Tentu buku-buku yang merangsang intelijensia mereka. Kalau misalnya mereka ini perlu dibimbing secara mental spiritual, si orang yang kita anggap sebagai teman kita ini kita anggap untuk kemudian dia juga mengintrodusir itu, memasukkan dengan bahasa. Kang Rahmat, dari pemerintah apakah ada semacam sekolah khusus untuk anak terlantar misalnya atau untuk anak jalanan, atau mereka disekolahkan gratis di sekolah biasa aja? Ya. Kita ada 2 macam layanan buat misalnya lewat yang boarding host gitu ya, dia diasramakan, dan ada yang kerjasama bagaimana anak di komunitas saja, di keluarga saja. Yang di keluarga dia mengakses layanan pendidikan formal atau informal. Kemudian yang di panti gitu ya, ataupun asrama buat anak-anak jalanan, mereka bisa mengakses ada pelayanan-pelayanan di internal di dalam, dan aja
mengakses seperti yang di keluarga tadi, mengakses ke pendidikan-pendidikan formal yang ada di luar. Dia agar mereka wajar, menghidup, mengarungi kehidupannya dengan wajar. Jadi dibina secara mentalnya dulu, ada bimbingan sosialnya bagi mereka. Ada sinergi nggak dengan lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa ini? Ada sekali. Ada. Kami sering diundang. Kementerian Sosial sering sekali. Banyak lah, selain tidak hanya Dompet Duafa, banyak lembaga-lembaga. Itu peran masyarakat luar biasa untuk ini. Baik. Jadi ada rapat-rapat khusus tentang anak jalan, kami suka diundang. Ya. Saya cukup ini ya, artinya ya berbangga hati lah, artinya masih banyak perhatian untuk anak jalanan ini. Dan obrolan tentunya kita akan lanjutkan agar pendidikan yang diterima oleh anak-anak jalanan ini ya paling enggak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita lanjutkan obrolan dan kita kembali di Visi Zakat. Anda masih bersama kami di Visi Zakat bersama Pak Rahmat dari Dompet Duafa, Pak Rahmat dari Kementerian Sosial, Mas Ahmad dari Dompet Duafa, Rahmat, balik-balik ya. Oke, nah sekarang kalau mengenai basic pendidikan, artinya kalau mengandalkan ijazah kan zaman sekarang udah sangat ya nilai biasa sekali. Sebenarnya pendidikan seperti apa sih yang paling cocok untuk saat ini untuk mereka-mereka yang anak jalanan ini? Ya, Kementerian Sosial dan dengan lembaga-lembaga lain lah. Ada beberapa lembaga keterampilan untuk memperkuat agar dia siap pakai, siap melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan itu. Mereka ada beberapa kursus latihan gitu ya. Pertama misalnya ada untuk keterampilan di salah satu lembaga internasional untuk kursus garment gitu misalnya. Bisa ya? Bisa. Ada maksudnya lembaga-lembaga yang lain di sekitar Jakarta Barat gitu ya. Khusus untuk servis alat-alat elektronik gitu ya, yang didukung oleh suatu perusahaan besar, perusahaan yang menjual produk tersebut, atau mereka di beberapa rumah singgah atau lembaga. Selain mereka mendapatkan pendidikan di waktu luangnya tadi supaya tidak ke jalan, mereka dilatih keterampilan. Ada yang membatik, Pak. Sehingga dengan membatik atau membuat alat keterampilan, dia akan mendapatkan tambahan lagi untuk uang saku dia. Dan Kementerian Sosial memberikan buku tabungan kepada anak. Di Jakarta ada sekitar 6.000 sampai 7.000 buku tabungan, Pak. Anak jalanan diberikan. Nah, tabungan itu bisa ada yang oleh beberapa lembaga memang jadi habis. Tapi ada juga lewat buku tabungan malah bertambah. Nah, itu buat masa depannya dia gitu ya. Apakah akan kuliah lagi atau akan mengembangkan keterampilannya, usaha sendiri, atau mungkin bekerja di tempat yang lain untuk akses beli motor dan sebagainya gitu ya. Ada di beberapa lembaga ini sudah ke sana gitu. Nah, ini sangat membanggakan lah teman-teman masyarakat. Nah, kalau Dompet Duafa sendiri sampai sejauh itu? Jadi cara berpikir kita tuh begini, bahwa orang miskin sama orang kaya itu, orang miskin sudah tertinggal gitu. Jadi kalau ibarat kualitas pendidikan itu dia sudah tidak sama posisi awalnya aja. Karena beda itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka harus sedikit diberi loncatan gitu. Tidak boleh jalan kaki lah, harus lari kalau perlu lompat gitu. Supaya sedikit mengejar gitu. Karena itu kami cenderung untuk melakukan pembinaannya itu adalah agar anak-anak itu mendapatkan pembinaan yang berkualitas. Bukan sekedar dapat gitu, bukan sekedar dapat. Karena menurut keyakinan tidak kami, sekedar formalitas lagi. Betul. Jadi kalau bisa mereka tuh dapat yang lebih bagus, supaya mereka bisa sedikit lari atau meloncat tadi gitu. Nah, ini yang kami lakukan. Karena itu anak-anak yang memang tadinya punya potensi untuk putus sekolah, kami arahkan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tadi, misalnya dengan menyediakan pendidikan gratis buat mereka, sekolah gratis. Kalau misalnya memang mereka sekolahnya masih di luar, ya kita biayai juga pendidikannya gitu. Masalahnya kan sikap dan perilaku nih yang beda ya, artinya antara anak jalanan dengan yang anak biasa. Nah, yang harus didahulukan yang mana dirubah nih? Apakah pendidikannya atau sikap perilakunya?
seiring sejalan gitu. Pertama tapi ada yang mungkin perlu yang hardcore, yang anak yang dia disebutnya dalam kategori bandel banget gitu ya. Iya, hardcore gitu ya. Dia harus dirubah dulu perilakunya. Gitu. Tapi kalau yang vulnerable, yang on straight on the children itu dia agak mudah gitu perilakunya seiring sejalan gitu ya. Pendidikannya jalan, perubahan perilakunya akan mengikuti secara langsung. Gitu. Tapi kalau yang ini yang perlu penanganan khusus ya. Penanganan khusus ya perilakunya dulu lah. Nanti itu rumah singgah lama banget prosesnya gitu. Setelah mereka sudah menyadari. Ya, artinya kan gitu. bisa aja anak jalanan di sekolah biasa jadi bikin gaduh dianya gitu kan. Jadi sebagian dari anak jalanan itu kan memang hidupnya sudah sangat keras. Kelam bukan hanya keras. Jadi kita waktu di tempat penampungan kita itu, rumah singgah yang kita ikut membina itu, tidak sedikit anak itu yang baru datang ke situ dengan mabuk, dengan kekerasan, saling memukul di situ, berkelahi, bahkan kadang semua mengaras sampai angkat senjata tajam kayak gitu. Itu sudah seperti itu gitu kondisi. Tapi bagaimana kemudian kita secara perlahan menemani mereka, mengajak mereka untuk bergeser, akhirnya terlibat pada sebuah kegiatan-kegiatan yang lebih bagus, dan akhirnya juga bisa tadi ketika memang mereka udah siap untuk melanjutkan sekolah lagi, kita bisa bantu untuk menyerahkan mereka ke sekolah lagi. Tentu tidak semua anak dari jalan bisa kita sekolahkan lagi karena ada yang sudah tidak mau sampai mereka yang tidak mau atau memang sudah batas akhir? Tidak mau sekolah formal lagi maksudnya. Memang mereka ada yang sudah cari tidak mau sekolah alternatif formal yang lain gitu kan. Dari sekolah keterampilan gitu. Keahlian. Bahkan kita ajarin ngeband juga karena dia suka sekali ngamen. Nyanyi itu. Jadi akhirnya kita sediain juga, kita belikan alat-alat ngeband yang lebih bagus. Ruangannya juga kita kedapkan suara sehingga bisa berlatih lebih bebas, dan akhirnya ternyata itu bisa disewakan juga jadi sumber pendapatan juga buat mereka gitu. Dan mungkin bisa didatengin artis-artis yang berasal dari pengamen juga udah berhasil sekarang. Banyak juga kan? Iya, betul. Nah, kalau bisa ke depannya, mungkin dari pemerintah sendiri ada nggak semacam himbauan atau ajakan kepada siapapun juga, semua pihak, kita sepakat bahwa anak jalanan ini harus menjadi perhatian kita semua. Karena ini tulang punggung bangsa nanti. Betul. Ya kaitannya dengan ini, pertama kan harus ada perubahan juga sikap dari masyarakat ketika pertama mau membantu jangan di jalanan gitu. Oh artinya ada peraturan ya? Iya, sampaikanlah kepada lembaga-lembaga yang bisa mengelola itu dan menyerahkan bantuannya ke lembaga-lembaga yang melaksanakan itu satu. Yang kedua juga dukungan komunitas, dukungan masyarakat, bagaimana nih ya memperhatikan masyarakat di lingkungan sekitarnya gitu kan, agar juga membantu, memberikan akses nih, membantu keluarganya dan mendorong anaknya agar tetap sekolah dengan pemberian beasiswa ataupun macamnya gitu. Iya. Mas Ahmad? Ya, yang pertama sebenarnya banyak anak-anak yang sejak kecil bahkan sejak bayi dia sudah diajari orang tuanya di jalan. Memang dibuat oleh orang tuanya di jalan dengan berbagai tujuan. Dan itu sebenarnya telah terjadi sebuah perampasan masa depan anak itu, dan anak itu tidak sadar bahwa dia itu berbeda dengan manusia kebanyakan. Dia mengira itu sebenarnya kehidupan seperti itu. Kelebihan apa kekurangan nih? Ini adalah suatu bisa jadi keprihatinan buat kita. Artinya suatu kehidupan anak yang harusnya dia mendapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari itu, ternyata kemudian dia kehilangan kesempatan karena mengira bahwa kehidupan yang normal itu ya di jalan itu yang seperti itu. Padahal sesungguhnya sebenarnya bagi manusia yang lebih banyak itu sebenarnya kondisi yang tidak pas gitu. Nah, untuk merubah ini gimana caranya? Ya tentu kita harus mengajak juga orang tuanya yang terlibat membawa anak-anak itu ke jalan itu agar mereka sadar bahwa sesungguhnya masa depan anak mereka tuh jangan diarahkan seperti itu. Artinya jangan ditarik itu hanya anaknya saja untuk keluar dari jalanan, tapi harus orang tuanya juga yang keluar. Beri kontribusi orang-orang tuanya juga perlu diberdayakan, tidak hanya anak jalanan aja yang ditangani. Artinya ini kan sebuah program kesinambungan. Ada terpadu gitu, terpadu. Ya orang tuanya, ya anaknya, semuanya ada. Iya. Apa yang dilakukan program untuk orang tua ataupun? Pertama yang diperkuat adalah sistem pengasuhan. Dia harus bertanggung jawab nih anak mengasuh. Yang kedua masalah ekonominya gitu kan. Harus diberdayakan orang tuanya seperti yang dilakukan oleh dompet duafa gitu kan untuk nah anaknya ditangani, orang tuanya juga harus ditangani. Jangan balik lagi anaknya ditangani, orang tuanya tidak, atau orang tuanya yang lain. Jadi akhirnya nggak kecapai. Harus semuanya. Dua-duanya harus ditangani. Iya. Ya mudah-mudahan saja ya dengan obrolan kita kali ini mengenai pendidikan ya, ini pengen untuk mimpi kecil itu berarti bahwa anak jalanan ini juga sebenarnya mereka punya mimpi. Betul kata Pak Ahmad tadi bahwa mungkin mereka mengatakan ya yang wajar tuh ya hidupnya seperti ini di jalanan karena mereka lahir di jalanan. Kita berikan tempat pendidikan yang layak untuk mereka semua.
Kalau bukan kita siapa lagi? Yuk, mari kita tetap berbagi untuk saudara-saudara kita untuk yang kurang beruntung. Terima kasih Kang Rahmat, Sama-sama. Mas Ahmad, Sama-sama. dan terima kasih juga untuk pemirsa sudah tetap setia bersama kami di sini. Saya Roni Waluya undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Visi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.